Pada hari ini, pada tanggal 5 April, kita beribadah bersama melalui siaran ini. Memang kita tahu bahwa hari-hari ini banyak sekali pergumulan, bahkan tantangan bagi seluruh kita, karena kita menghadapi sebuah penyakit yang cukup banyak menelan korban. Tidak terjadi hanya di bangsa kita, tapi hampir dari 180 negara lebih mengalami hal yang sama. Bahkan negara-negara yang terkuat, negara yang memiliki teknologi yang begitu canggih, memiliki kemajuan dalam kedokteran, memiliki alat-alat yang cukup memadai, tetapi mengalami kewalahan untuk menghadapi sampar atau menghadapi wabah yang mendunia ini. Itu sebabnya dari tempat ini, dari siaran ini, saya ingin kita mengambil makna dari semua yang ada. Apa sebenarnya yang Tuhan ingin bicara dari apa yang sedang kita alami? Tentunya ini tidak terlepas dari pantauan Allah sebagai pencipta. Allah yang adalah awal dan yang akhir ini tidak mungkin tidak mengerti persoalan yang kita hadapi. Allah yang pernah menjadi manusia pernah merasakan apa yang kita rasakan. Dan saya dari tempat ini mengucapkan turut berduka atas berpulangnya beberapa anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang mengalami masa yang sulit ini. Saya berdoa supaya keluarga semua dihiburkan. Saudara-saudara, wabah ini bukan tujuan. Persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini juga bukan tujuan. Tujuan utama Allah dalam hidup kita adalah kita segambar dan serupa dengan Dia. Persoalan itu hanyalah merupakan bagian dari bagaimana Allah ada di dalam kehidupan kita dan membentuk kita. Oleh sebab itu kita harus memandang persoalan-persoalan ini bukan persoalan-persoalan yang menakutkan kita, tapi justru lewat persoalan, lewat tantangan, lewat masalah ini, kita boleh mengambil hikmah dari sana. Kita boleh kembali belajar dari sana. Saudara-saudara, lewat corona ini, lewat penyakit ini, lewat musibah dan bencana ini, kita tahu bahwa gereja yang sesungguhnya itu bukanlah gedung, bukan tempat di mana orang berkumpul di situ saja. Gereja itu adalah hidup kita. Gereja adalah pribadi kita. Bahwa kekristenan itu bukan pejuang gedung, tetapi bagaimana gereja itu membentuk orang-orang yang akan menjadi bait Allah sesungguhnya, di mana Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Karena akan tiba waktunya dan saatnya orang tidak menyembah lagi di gunung atau di Yerusalem atau di bait Allah, tapi orang akan menyembah Dia, menyembah dalam roh dan kebenaran. Dengan peristiwa ini kita menyadari bahwa kekristenan itu adalah hidup kita. Allah menginginkan kita. Padang gurun yang luas itu bukan tujuan. Walaupun orang Israel harus melewati padang gurun sampai mencapai Kanaan, tetapi padang gurun sesungguhnya itu bukan tujuan. Tujuan adalah tanah Kanaan. Tujuan adalah kemenangan. Tujuan di mana kita bisa segambar dan serupa dengan Allah. Walaupun itu semua harus melalui padang gurun dan proses yang begitu panjang, tapi sesungguhnya yang Tuhan inginkan, kita akan tiba di mana Tuhan ada, di Yerusalem baru yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian,
Ada 3 hal penting yang ingin saya bagikan kepada saudara pada pagi hari ini, khusus untuk Gereja Betel Indonesia, Jemaat Kota Raja di seluruh Indonesia. Saya ingin membagikan bahwa ada 3 hal lewat ujian, lewat cobaan yang kita hadapi, lewat tantangan yang kita hadapi di sekarang ini. Yang pertama, ujian ini membuat kita mengenal Tuhan. Yang kedua, ujian ini mengubah pola pikir, mengubah gaya hidup kita. Dan yang ketiga, ujian dan tantangan yang saat ini kita alami itu akan memurnikan iman kita. 3 hal penting ini boleh kita renungkan pagi hari ini. Dalam kesempatan ini saya membagi 3 hal ini. Yang pertama, supaya kita bisa mengenal Dia. Ujian itu membuat kita bertanya, siapa kita dan siapa Dia. Seringkali kita lupa, kita merasa kita lebih hebat dari Dia. Tetapi justru persoalan yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, ujian yang kita hadapi, membuat kita mengenal Dia dengan jauh lebih baik dari sebelumnya. Tuhan izinkan supaya kita mengenal Dia lewat ujian, lewat cobaan yang kita hadapi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita mempelajari Alkitab yang kita punya, saya ingin kita membaca di dalam kitab Ayub pasal yang ke-42. Alkitab berkata, Ayub mengatakan di dalam tulisan ini, Ayub 42 ayat pertama, maka jawab Ayub kepada Tuhan. Ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Ayub menyadari bahwa dia tidak mengerti apa-apa. Dia bicara tanpa pengertian. Siapa Ayub? Dengan kita belajar Alkitab, dengan kita lihat persoalan yang kita hadapi, kita akan bertanya, who I am? Siapa aku? Ketika Ayub mengalami ini, Ayub mulai belajar mengerti siapa dia di hadapan Tuhan. Saudara, corona ini membuat kita kembali memikirkan siapa kita di hadapan Dia. Bahkan orang-orang penting, orang-orang hebat, tanpa terkecuali siapapun mereka, bisa mengena sakit yang begitu cepat terjadi dan cepat menular. Sehingga kita tahu kita siapa. Kita akan kembali menyadari kita siapa. Kita mulai berbicara sesuatu yang di luar pengetahuan kita. Saudara, ini sebuah misteri. Kita tidak bisa menghakimi satu dengan yang lain. Ini bukan saatnya kita menghakimi orang lain. Tapi ini saatnya kita kembali belajar who I am, siapa kita di hadapan Tuhan. Ayub ketika mengalami ujian yang begitu berat dalam hidupnya, bahkan dia menggaruk kulitnya dengan beling, saudara-saudara. Ada sesuatu yang terjadi bagi tubuhnya, semacam borok, semacam nanah atau penyakit apa, kita tidak begitu jelas dijelaskan di sini. Tapi begitu mengerikan bagi seorang Ayub. Ayub mulai berbicara dengan pengetahuannya. Bahkan sahabat-sahabatnya datang menghakiminya dia. Menghakimi dia dengan kepintaran, dengan kehebatan, dengan pengetahuan manusia. Semua ucapan itu tidak ada artinya.
Karena bukan persoalan yang kita titik beratkan dalam pemikiran ini, tetapi apa di balik persoalan ini yang bisa kita ambil hikmatnya. Rupanya lewat persoalan cobaan yang datang kepada Ayub, supaya Ayub bisa bertanya, who I am, siapa saya? Kita juga bertanya, siapa dia? Who is he? Siapa dia? Kita tahu siapa dia dan siapa kita melalui persoalan dan tantangan yang kita hadapi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini bukan bertanya tentang orang lain, kenapa orang lain mengalami, kenapa orang lain tidak mengalami. Tetapi mari kita tanyakan, siapa kita? Dan kita mempertanyakan, siapadakah dia di atas segalanya. Persoalan ini datang kepada Ayub. Ayub menarik semua perkataannya, karena dia berbicara tanpa pengetahuan apa-apa. Tuhan bertanya kepada Ayub, pada waktu aku menciptakan langit dan bumi, engkau ada di mana? Ini mempertanyakan sesuatu supaya Ayub sadar bahwa manusia tidak ada satupun yang bisa menasehati Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang bisa melawan Dia. Dan tidak ada satu manusia pun yang berani untuk berdiri menentang Allah. Lewat corona ini, kita menyadari siapakah kita. Justru persoalan ini, kita harus kembali mengoreksi hidup kita masing-masing. Introspeksi kepada diri kita. Siapa kita? Oleh sebab itu, saya menghimbau kepada kita semua, marilah kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita koreksi apakah kita ada sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Mari kita memperbaiki hidup kita. Kita memperbaiki jalan-jalan hidup kita. Saudara-saudara, di Italia adalah kota yang hebat dengan tingkat teknologi kedokteran yang luar biasa. Tapi justru di sana kematian begitu banyak, merenggut nyawa dari corona ini. Artinya apa? Supaya manusia tahu bahwa ada yang memiliki hikmat, yang memiliki pengertian di atas segalanya. Mari lewat peristiwa ini, yang pertama kita belajar untuk mengenal Dia, mengenal siapa Dia. Lewat peristiwa ini Ayub berkata, hanya dengan kata orang pada ayat yang kelima, pada pasal yang ke-42, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya lewat peristiwa ini Ayub bisa melihat Tuhan. Lewat peristiwa ini Ayub mengenal Dia. Who I am, who is he? Siapa Dia, siapa saya? Ada kalanya kita lupa diri kita, sampai peristiwa-peristiwa yang seperti ini kita alami. Dahulu kita lihat bahwa banyak sekali peristiwa yang terjadi pada zaman-zaman nabi-nabi. Mereka bisa mengenal Tuhan. Mereka bisa mengalami Tuhan. Dan Ayub juga mengalami hal yang sama. Karena dia mengalaminya, maka dia berkata, aku dulu hanya mendengar, tetapi sekarang aku melihatnya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ayat yang ke-6 Alkitab berkata, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Menyesal. Ayub menyesal. Dia menganggap dia sudah saking berhikmatnya, pintarnya, hebatnya.
Sekarang semua yang diucapkannya ditarik kembali dan dia menyesal. Mari Bapak Ibu, jangan dengan bertepuk dada kita mengatakan sesuatu yang kita tidak paham. Tapi marilah melalui peristiwa ini kita mengoreksi diri kita. Lewat peristiwa ini kita bisa mengenal Dia. Yang pertama, ujian membuat kita mengenal Allah. Yang kedua, kalau kita belajar lagi dari peristiwa yang sedang terjadi ini, maka ujian yang kita hadapi itu akan mengubah pola pikir kita, akan mengubah gaya hidup kita. Dan itu yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Berubahlah oleh pembaharuanmu, pembaharuan akal budimu, supaya engkau tahu yang baik, yang benar, yang berkenan. Ada kalanya kita perlu mengubah pola pikir. Dan untuk mengubah pola pikir ini Tuhan izinkan cobaan, masalah, tantangan kita hadapi, supaya kita berubah dari pola pikir kita yang salah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita kembali membuka Alkitab kita. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Alkitab berkata, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita boleh beroleh bagian dalam kekudusan. Seringkali Allah mendidik kita, orang tua mendidik kita hanya dalam kurun waktu yang sangat singkat. Pada waktu kita dewasa, mereka tidak menghajar kita lagi, tapi kita sudah harus bertanggung jawab dengan bagaimana hidup kita. Tapi semua yang telah terjadi pada kita adalah melatih kita. Dan Alkitab berkata bahwa untuk memperoleh kekudusan di dalam Dia, kita perlu dilatih, kita perlu dihajar oleh Tuhan. Ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita mengalami sesuatu yang mengakibatkan kita berduka. Persoalan yang kita hadapi sekarang tidak begitu enak. Tidak mungkin membuat kita tertawa dengan keadaan ini. Justru membuat kita berduka. Bahkan kita bisa bersedih dengan semua hal yang kita hadapi. Tetapi itu adalah pelajaran yang mahal. Pelajaran yang indah. Jangan cepat kita menghakimi orang lain, tapi kita belajar bahwa ganjaran yang diberikan kepada kita untuk melatih kita, supaya akhirnya kita memperoleh kekudusan hidup, beroleh perubahan hidup, beroleh gaya hidup yang baru, yaitu gaya hidup Kristus di dalam hidup kita. Tuhan mengizinkan kepada kita untuk mengalami Dia. Dia menghajar kita karena Dia mengasihi kita. Dia menganggap kita sebagai anaknya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita belajar dalam Alkitab cerita anak yang terhilang dalam satu cerita Alkitab, ketika anak itu hidup dengan kemewahan dari bapaknya, dia tidak belajar untuk bertobat. Tapi satu waktu ketika dia kehabisan semua yang dia miliki, dia makan makanan babi, dia bekerja di tempat yang sangat tidak enak, dan akhirnya dia mencoba memakan makanan yang tidak pantas bagi seorang manusia. Dia makan makanan babi karena lapar. Di situ dia sadar dan berbalik kepada bapaknya. Kenapa dia bisa berbalik kepada bapaknya? Karena dia mengingat kebaikan-kebaikan bapaknya. Dia mengingat bagaimana bapaknya hidup di tengah-tengah berkat yang luar biasa.
Seringkali Tuhan izinkan masalah yang sulit terjadi. Tuhan izinkan kita hidup dalam segala kekurangan. Tuhan izinkan hal-hal yang tidak enak kita hadapi. Bahkan terkesan kita menghadapi hal-hal yang membuat kita berduka. Tetapi semua rangkaian-rangkaian itu bukanlah tujuan sesungguhnya. Tujuan yang sesungguhnya adalah Allah ingin kita kembali kepada Dia. Allah ingin kita mengubah konsep pikir kita. Allah ingin kita mengubah gaya hidup kita. Allah ingin kita tahu siapa Dia dan bagaimana kita berpaut hati kepada Dia. Saudara-saudara, kalau kita dengar cerita Daud mengalami hal yang sama. Karena merasa hebat, dia menghitung seluruh umat Tuhan di Israel, Yerusalem, Yehuda, semua dihitung. Dia menghitung tentara-tentaranya, pahlawan-pahlawannya. Akhirnya dia dihukum. Tapi Daud berkata apa? Biar aku jatuh ke tangan Tuhan karena besar kasih sayangnya. Kenapa? Supaya dengan ini Daud tahu. Hukuman ini Daud belajar bagaimana mengandalkan Tuhan. Kemenangan peperangan Daud itu karena Tuhan, bukan karena Daud. Bukan karena jumlah pasukan yang begitu banyak. Bukan karena Daud seorang pahlawan yang hebat. Ujian ini untuk mengubah cara berpikir Daud. Supaya manusia tidak mengharapkan kepada kekuatannya sendiri. Atau bergantung dengan kekuatannya sendiri. Tetapi bergantung hanya kepada Tuhan. Lewat peristiwa ini, kita tahu bahwa Allah tidak ada hanya di gereja. Atau di gedung-gedung yang mewah. Atau di sound system yang hebat. Para hamba-hamba Tuhan tidak bisa membanggakan keberhasilan pelayanannya. Tidak pernah bisa kita harus membahas keberhasilan kita. Tapi kita harus membahas mengapa Allah begitu mengasihi kita. Dan semua yang terjadi pada kita karena semata-mata anugerah Tuhan. Tidak ada yang perlu disombongkan. Bahkan pelayanan yang kita bangun dengan keberhasilan yang luar biasa, dengan jangkauan yang luar biasa, kita berdiri dan kita merasa hebat. Hati-hati saudaraku. Dari tempat ini saya ingin memberitahukan kepadamu, sahabat-sahabat saya, hamba Tuhan. Jangan engkau bangga dengan keberhasilan seperti Daud. Jangan bangga dengan kehebatan dan keberhasilan pelayanan. Semua semata-mata ini karena anugerah Tuhan. Paulus berkata, kalau aku ada ini semata-mata karena kemurahan Tuhan. Semata-mata karena anugerah Tuhan. Sebagaimana aku ada karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, bagi para pembisnis, Anda berhasil, perusahaan Anda besar. Corona ini membuat kita semua terpuruk secara ekonomi. Supaya manusia tidak bersandar kepada kehebatan, kepada apa yang dia miliki. Seharusnya kita bersandar kepada apa yang Allah sediakan dan yang Allah miliki, bukan yang apa yang kita punya. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan. Mungkin Anda punya karyawan, beribu-ribu karyawan di dalam perusahaan. Tapi jangan pernah Anda banggakan itu. Karena berkat Tuhan, itulah yang menghidupkan kita. Karena anugerah Allah, itulah yang menghidupkan kita. Jangan sampai kita memindahkan pengharapan kita bukan kepada Tuhan lagi, tetapi kepada kekuatan-kekuatan yang lain selain dari Tuhan. Itu sebabnya pola pikir Daud dirubah. Gaya hidup Daud berubah. Itu sebabnya kita harus tahu bahwa dengan peristiwa, dengan cobaan ujian ini menyadarkan kita untuk mengubah pola pikir dan gaya hidup kita. Yang terakhir, yang ketiga, ujian diberikan kepada kita untuk menguji motivasi kita, menguji ketulusan iman kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ujian itu bisa datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita.
Tapi semuanya itu dengan tujuan supaya dimurnikanlah iman kita. Cobaan dan ujian memurnikan kehidupan kita. Kalau saudara baca dalam surat Petrus yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang ke-6, Alkitab berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilai daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Artinya cobaan, rintangan, wabah dan lain sebagainya, kita harus bergembira dengan itu. Karena Rasul Petrus ingin mengajar kepada kita, justru peristiwa itulah yang membuat iman kita dimurnikan. Saudara-saudara, Petrus dipanggil pada waktu dia menjala ikan, dan dia menangkap sejumlah ikan. Tapi itu bukan tujuannya. Itu tidak membuat iman Petrus lebih hebat. Pada waktu ujian datang, Petrus pernah berkata kepada Tuhan Yesus, semua boleh lari, aku sekali-kali tidak lari, bahkan aku mau mati bersama dengan engkau. Tapi Yesus berkata apa? Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lihat saudara-saudara, ayam tidak mengubah bunyi kukuknya, tapi Petrus mengubah ucapannya. Petrus berkata, aku tidak lari, aku tidak menyangkal, aku mati bersamamu. Tapi perkataan itu tidak terbukti. Itu bisa dibuktikan kalau ada api yang datang seperti menguji emas. Dan Petrus mengalami itu. Ketika ujian itu datang, Petrus menyangkal Yesus. Ketika ujian itu datang, Petrus lari terbirit-birit. Dengarkan saya, di dalam 1 Petrus, Petrus menulis itu kembali dan mencatat ujian itu untuk memurnikan imannya. Tuhan berkata, kapak sudah tersedia, ingin menghancurkannya. Tetapi kalau engkau sudah kuat Petrus, kuatkanlah saudara-saudara. Petrus mengalami, dan Petrus mengalami ujian. Dalam sejarah gereja, Petrus lari beberapa kali, tetapi akhirnya dia menyerahkan diri. Disalib terbalik. Dia bilang, tidak pantas saya disalibkan sama seperti yang Yesus alami. Saya ingin disalibkan terbalik. Bapak Ibu saudara sekalian, tanpa ujian Anda tidak memiliki kemurnian imanmu. Saudara-saudara, kalau saudara lihat Ayub, kembali kepada cerita Ayub. Ayub mengalami ujian. Iblis mempertanyakan iman Ayub. Apa yang disampaikan Alkitab tentang Ayub? Lalu dalam Ayub pasal pertama ayat 9, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Artinya iblis mengatakan Ayub itu bisa percaya kepada Tuhan. Ya jelas, karena dia kaya. Jelas karena ekonominya baik. Jelas karena hidupnya berlimpah. Ayat 10 dalam pasal yang pertama kitab Ayub. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya?
Apa yang dikerjakan telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Artinya bahwa iblis meragukan Ayub. Dia mengatakan itu kepada Allah bahwa Ayub memang jelas dia beriman karena dia hidup mewah, hidup cukup, kaya, hebat, pelayanannya luar biasa. Mungkin perkataan yang sama boleh terjadi sekarang bagi kita. Iblis mempertanyakan imanmu karena perusahaanmu maju, karena gajimu naik, ekonomimu bagus. Iblis berkata jelas. Tapi bagaimana kalau ujian itu datang? Ujian datang kepada kita hari-hari ini untuk menguji kita. Apakah iman kita tuh murni tidak? Benar tidak iman kita? Apakah hamba-hamba Tuhan mengharapkan Tuhan? Bahkan maaf Bapak Ibu Saudara, seringkali jemaat itu bisa menjadi berhala bagi kita. Ada kalanya kita lebih mengutamakan manusia daripada Tuhan itu sendiri. Rasa-rasa hidup kita bergantung kepada manusia dan bukan kepada Tuhan. Tapi hari-hari ini, ketika peristiwa corona ini datang, mempertanyakan iman kita di hadapan Tuhan. Apakah kita beriman kepada Tuhan atau tidak? Mari kita tanyakan dalam hidup kita. Iblis berkata, ya jelas karena engkau pagari dia, engkau berkati dia, engkau jagai dia, pantas kalau dia menyembah Tuhan. Coba kalau engkau angkat pagar itu perlindungan, kira-kira dia nyembah Tuhan atau tidak? Saudara, ujian datang seperti api, kata Petrus, yang menguji. Bahkan Paulus dalam pengajarannya, bahwa semua pekerjaan kita akan diuji. Apakah dari emas, apakah dari jerami, apakah dari rumput kering. Ketika api datang, akan menentukan seberapa iman kita. Gereja dan jemaat itu sama suami. Gereja Tuhan dan Tuhan itu sama dengan suami dan istri. Kristus dan jemaat, suami dan istri. Itu rahasia besar. Apakah dalam hubungan suami istri, apakah istri mengasihi suami karena suami memberikan kalung cantik kepada istrinya? Atau karena istri mengasihi tanpa ada efek apa-apa dari pemberian itu? Dalam janji nikah, ada janji nikah yang dikatakan begini. Apakah kamu bersedia menerima dia dalam suka dan duka, dalam sakit dan lain sebagainya? Tidak harus dalam keadaan senang, bukan? Kenapa kata-kata itu muncul dalam janji nikah? Karena supaya membuktikan apakah cinta itu disebabkan ada faktor yang lain atau dari kemurnian hati. Kalau Kristus adalah kepala dan Kristus adalah gambaran dari suami dan gereja adalah istri, seharusnya kita mengasihi dia tanpa ada sesuatu yang mengakibatkan kita mengasihi dia, tapi memang dari kemurnian hati kita mengasihi dia. Maka ujian itu datang kepada kita. Apakah kita mengasihi dia karena dia telah memberkati kita, karena dia memagari kita, atau karena kita mengasihi dia dengan sepenuh hati kita? Ujian, cobaan, tantangan itu hanya untuk menunjukkan kemurnian kita. Tapi itu bukan tujuan. Berkat juga bukan tujuan. Penderitaan, cobaan bukan tujuan. Tujuan yang utama, apakah kita memiliki iman, hati yang tulus untuk mencintai dia. Biarlah cobaan yang kita alami ini, kita mempertanyakan 3 hal. Apakah kita mengenal dia? Apakah kita sudah hidup dengan pola yang Allah mau? Apakah kita memiliki iman yang murni? Doa saya bersama kita semua, Tuhan memberkati kita.